Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah fil aqidah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita termasuk hamba Allah yang terus meningkatkan keimanan ketakwaan, sehingga kapanpun ajal menjemput kita, iman dan takwa tetap ada dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kapanpun ajal datang, kita tetap Islam, kita tetap iman, kita tetap dimasukkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin, yang muslimin insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya dan juga tabi'in hingga kepada kita semuanya insyaallah. Ikhwah fil aqidah rahimakumullah, bulan ini kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, bulan yang bahagia, yang menyenangkan, yang penuh berkah. Seharusnya saudara-saudara kita benar-benar gembira, karena di bulan ini mereka sudah mempersiapkan diri untuk datang ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah. Namun saat ini kondisinya lain. Ini sudah tahun kedua haji Indonesia khususnya tidak bisa berangkat. Ada apa? Kenapa? Ini harus menjadi introspeksi kita semuanya, harus menjadi perenungan kita, harus menjadi pemikiran kita, kenapa ini terjadi. Ada apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu ada apa pula yang direncanakan oleh mereka yang memusuhi Islam, yang benci terhadap Islam, yang benci terhadap agama yang mulia ini? Padahal semua yang ada di muka bumi ini, dunia dan segala isinya, lautan, bumi, langit, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang yang membenci Islam? Tapi kenapa banyak orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala? Mereka bersatu, mereka mempunyai kekuatan organisasi yang kuat, sehingga kita Islam menjadi lemah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau saja pandemi ini, corona ini ternyata sudah di planning, biarkan saja. Kita lihat rencana Allah yang sesungguhnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau ini direncanakan oleh mereka, Allah juga punya rencana, dan rencana Allah lah yang terbaik. Oleh karenanya saudaraku, semakin banyak musibah yang terjadi, semakin banyak kematian yang terjadi, semakin dekat pula kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mati yang sesungguhnya bukan karena corona. Corona mematikan, tapi kalau ditanyakan apakah corona bisa menghidupkan? Tidak. Karena yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya segala urusan itu nanti akan kembali kepada Allah. Dalam surat An-Najm ayat 42, 43, 44. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita tertawa, yang bisa membuat kita menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah juga yang bisa membuat kita mati atau membuat kita hidup, bukan penyakit. Jadi semakin banyak yang terjadi, maka sekarang semakin genting, masya Allah, harus semakin dekat kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus semakin yakin
bahwa hidup kita, mati kita, bahagia kita, segala sesuatu yang terjadi pada kita ini Allah yang ngatur. Bukankah kita dalam sholat sudah ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillah saja, jangan takut karena penyakit. Silakan ikuti protokol kesehatan, silakan, tapi pada saat dengan Allah jangan takut, jangan ada yang ditakuti apapun. Saat sholat masker buka karena menghadap Allah. Kenapa takut dengan penyakit? Silahkan setelah itu pakai lagi, nggak apa-apa, ikuti. Kita harus lebih istiqamah dalam keimanan ketakwaan kita, karena yang menjamin hidup mati kita Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ada memang, corona ada memang dari dulu, namanya batuk pilek ada. Kena angin kita pilek, masuk angin kita pilek, kecapean kita jadi panas, ada. Gejala-gejala itu ada, tiap hari ada, kapanpun bisa ada. Dan yang kita harus yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Jangan takut karena penyakit lalu kemudian kita akhirnya menjadi lemah. Posisi kita jadi rusak, jamaah kita jadi rusak, di masjid kita jauh-jauhan. Padahal nggak ada anjuran kita dalam sholat itu harus jauh-jauhan. Ketika itu jauh, ada kosong saja, setan masuk di sana. Setan hadir sekarang di masjid di mana-mana. Karena ulah mereka yang terus mengadakan alasan-alasan. Termasuk mohon maaf, haji sekarang tidak ada, tahun lalu tidak ada. Kalau itu tidak ada, kalau haji sampai berhenti, dunia akan kiamat. Karena perputaran tidak ada. Tawaf itu berputar terus, sebagaimana juga bumi berputar. Kalau perputaran itu tidak ada, yang ada musibah di mana-mana, ujungnya akan terjadi bencana kiamat kubra. Wallahu a'lam. Dan ini sudah nyata di hadapan kita. Oleh karenanya kita harus istiqamah, kita harus benar-benar yakin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang yakin menyebutkan Allah Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan kita semuanya. Tsumma istaqamu, lalu kemudian istiqamah. Dia tidak akan ada ketakutan. Alla takhafu, tidak takut, wa la tahzanu, tidak sedih. Apapun yang direncanakan sudah terserah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, segalanya karena Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, terserah Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Apa yang harus ditakuti? Laksanakan ibadah dengan benar, rapatkan barisan kita dengan sekuat-kuatnya, dengan zikir, dengan ngaji, dengan ingat kepada Allah. Penyakit pergi, karena penyakit itu adalah makhluk Allah. Hanya dia dijadikan penyakit, kita dijadikan manusia yang mulia. Manusia yang mulia masa takut sama makhluk yang hina? Kalau kita berserah diri pada Allah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah amhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dimanapun kita bertakwa kepada Allah, jangan sampai takwa ditinggalkan, jangan sampai iman ditanggalkan, sehingga pada saat ajal mati disebut dalam Al-Quran ajal, sesuatu yang datang tiba-tiba, kita tidak akan rugi. Kita tetap insya Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil wasallam tasliman katsira. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun ad-dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu alaykum wa ala alihi washabihi ajmain. Salatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ya awliya Allah wa ya habib Allah wa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa sujada bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.